Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, jamaah salat fardu isya dan salat sunnah tarawih beserta witir yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, juga tidak lupa adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada manusia agung, insan teladan sepanjang zaman. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, bersyukur kita kehadirat Allah bahwa kita masih diberikan kekuatan zahir dan batin. Utamanya kita dikokohkan iman Islam kita sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah saum hari yang kedua. Alhamdulillah. Para bapak, para ibu, kalau kita pikir-pikir dengan logika atau dengan pendekatan hawa nafsu, 14 jam lebih kurangnya kita tidak makan, tidak minum, kira-kira lapar atau tidak? Lapar. Di luar Ramadan, pagi kita sudah sarapan. Kemudian jam 9, jam 10, jam 11 udah terasa lapar. Bahkan kalau dalam sebuah seminar jam 10 ngapain? Coffee break. Belum lagi nanti jam 12 belum nyampe jam 1 kita sudah makan siang. Belum ketemu malam, jelang maghrib kita sudah lapar lagi. Itu di luar Ramadan. Tapi kita hari-hari ini di Ramadan, alhamdulillah Allah berikan kekuatan. Kekuatan apa? Yang paling penting adalah kekuatan iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala menyapa tentang perintah puasa ini kepada siapa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wal ma'na Allah ala muradi. Allah menyapa, Allah menyeru, Allah memanggil bukan kepada sembarang orang. Bukan juga dengan kalimat ya bani Adam, bukan juga dengan kalimat ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yang dipanggil? Hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Yang diseru, yang dipanggil, yang disapa adalah orang-orang yang beriman. Apa itu iman? Bukan sekedar percaya. Dalam pandangan ahlu sunnah wal jamaah, iman itu satu kesatuan dari 3 perkara. Apa saja? 1.
Iman huwa tasdikun bil qalbi. Iman itu yang pertama membenarkan dengan hati. Hati membenarkan, hati percaya. Nggak cukup kita percaya, nggak cukup kita membenarkan. Yang kedua, wa iqrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lisan, sehingga kita melafalkan kalimah syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Aku bersaksi. Asyhadu bimakna a'taqidu, bukan menyaksikan dengan dua mata kepala kita, tapi dengan apa? Mata hati kita beriktikad, meyakini dengan sepenuh hati an la ilaha la ma'buda bihaqqin fil wujudi, bahwa tidak ada zat yang patut disembah, tidak ada zat yang patut diibadahi bihaqqin dengan sebenar-benarnya illallah, kecuali. Jadi kita ibadah, kita berniat, kita mencari ridho, tidak ada lain yang kita tuju, tidak ada lain yang kita cari kecuali ridho Allah. La ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Allah lagi, Allah terus, dan Allah selanjutnya sampai akhir hayat. Allah adalah zat yang patut kita sembah dengan sebenar-benarnya. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi, yakni meyakini dengan sepenuh hati bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Cuma beda, utusan yang ngirim kayak kita kurir, dengan ini utusan Allah, baginda Rasulullah Muhammad. Bukan sekedar membawa syariat, bukan sekedar menghantarkan saja risalah, tapi beliau menjadi teladan, menjadi obat sakit hati kita. Ketika hati kita terhimpit, kita ingat Allah dan baca salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, hati menjadi tentram. Kita juga sering baca salawat tibbil qulub sebagai obat hati. Maka dari itu Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita tidak sekedar ikrar saja, bukan juga dua kalimat syahadat ini diucapkan saat masuk Islam saja. Kita sering mengupdate keimanan kita. Kata baginda Nabi, jaddidu imanakum, perbaruilah iman kalian. Dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah. Maka dalam kalimat syahadat itu ada juga la ilaha illallahnya. Dalam tasyahud, dalam sholat, bahkan dalam doa usai berwudu juga ada dua kalimat syahadat. Tujuannya kita untuk mengupdate, memperbarui iman kita. Yang ketiganya, wa amalun bil arkan. Iman juga mesti dibuktikan dengan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Kita iman, nggak cukup kita yakin. Kita iman, nggak cukup dengan di lisan saja. Maka buktikan dengan anggota tubuh kita, seperti mendirikan sholat dengan anggota tubuh. Kita ibadah haji, ibadah umroh dengan badan kita. Termasuk kita puasa zahir dan batin. Zahirnya selama 14 jam lebih kurang kita menahan dari lapar, haus, dahaga, dan keinginan syahwat lainnya. Secara batinnya kita juga harus belajar mengendalikan hawa nafsu kita. Jangan semuanya serba diperturutkan. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Maka iman ini adalah modal yang sangat penting. Kita saat beramal, kalau tidak didasari dengan iman, itu tidak akan berpahala. Katakanlah ada saudara kita yang tidak dalam satu iman, kemudian melakukan kebaikan. Misalnya ada yang menemukan alat penerang ini, siapa namanya? Lampu, siapa penemunya? Thomas Alva Edison. Katakanlah sampai hari ini hasil karyanya kita pakai, termasuk untuk mengaji, termasuk untuk sholat. Apakah dia dapat manfaat untuk di akhirat? Jawabannya tidak. Dia mungkin hanya dapat Nobel, mungkin dia hanya dapat royalti, dia dapat keuntungan yang sifatnya duniawi, tapi tidak dapat keuntungan yang sifatnya
akhirat. Itulah betapa mahalnya nikmat iman. Bahkan iman Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3, ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di padang Arafah. Apa kata Allah? Al-yauma, pada hari ini, yakni saat haji wada tersebut, akmaltu lakum, aku telah sempurnakan untuk kamu, wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinakum, agama kalian. Wa atmamtu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Dan nikmat yang paling agung adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga apa kata Allah? Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridho bagi kalian Islam sebagai agama, Islam sebagai syariat. Bahkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 19 Allah berfirman, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Betapa berharganya sampai di akhir ayat surah An-Naba ada ungkapan orang yang tidak beriman ketika dia sudah berada dalam kubur. Apa yang diucapkan? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya laitani, kalimat ya laitani ini Bapak Ibu adalah satu ungkapan yang tidak mungkin terwujud karena dia sudah mati. Ya laitani, aduhai andai saja kuntu, dulu aku turoba adalah menjadi tanah. Karena tanah mungkin anggapan dia tidak akan diminta pertanggung jawaban. Ada lagi, ya laitani qaddamtu lihayati, ingin kembali lagi, dipanjangkan lagi umurnya. Betapa berharganya nikmat iman. Sampai ada Sumayyah, ya, keluarganya Pak Amr bin Yasir itu mempertahankan keimanannya sampai kemudian menjadi wanita syahidah yang pertama. Betapa berharganya nikmat iman sampai satu waktu Bilal bin Rabah sembunyi-sembunyi untuk masuk Islam dan kemudian diketahui oleh tuannya, kemudian disiksa, ditindih dengan batu sambil terus berucap ahad, 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 yang artinya Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad, yang kemudian dia dibebaskan, dimerdekakan oleh salah satu seorang sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Betapa mahalnya satu keimanan, nikmat iman betapa mahal sampai kita harus mempertahankannya sampai kita tutup usia nanti. Karena itu kita sering berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu mati secara husnul khatimah, mati membawa iman dan Islam, dan kami berlindung kepadamu daripada mati secara su'ul khatimah, mati dengan buruk, mati tanpa membawa iman dan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala di Ramadan ini mengokohkan iman Islam kita, dan melalui kegiatan peribadatan termasuk siam dan qiyam Ramadan kita semakin meningkatkan amal keimanan dan ketakwaan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu yang paling utama lagi, jika Allah sampaikan usia nanti sampai akhir hayat nanti, sampai datang ajalnya nanti, Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan barokah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.